Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Amin. Nah saudara, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Rasul Paulus menasihatkan kita saudara, dalam pertandingan jasmani, maka semua peserta akan bertanding demikian rupa karena dari semua peserta hanya satu pemenangnya. Karena itu mereka harus berusaha mengalahkan yang lain supaya mereka keluar sebagai pemenang. Nah saudara, bagaimana dalam pertandingan rohani? Roma 8 ayat 37 berkata demikian saudara. "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Dari ayat tersebut kita tahu bahwa ternyata dalam pertandingan rohani, setiap orang bisa jadi pemenang. Karena itu tadi firman-Nya berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya kita semua bisa menang, bahkan kita semua lebih dari pemenang, saudara. Nah pertanyaannya kalau begitu, siapa yang kita kalahkan dalam pertandingan rohani? Kolose 3 ayat 9-10 berkata demikian, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Dari ayat tersebut, saudara, kita tahu bahwa ternyata yang harus kita kalahkan bukan orang lain, tetapi yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri, yaitu manusia lama kita. Dalam pertandingan rohani, kita tidak harus mengalahkan orang lain, saudara. Tapi yang harus kita kalahkan adalah ego kita, keduniawian kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Itu yang harus kita matikan, kita kalahkan. Nah karena itu saudara, kita mesti mengerti dalam hidup ini bahwa dalam apapun yang sedang kita lakukan, kita usahakan, kita perjuangkan saat ini, jangan sampai kita lalai untuk kita juga memenangkan pertandingan rohani kita, supaya setiap hari kita mematikan manusia lama kita dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, supaya kita bisa tetap hidup sebagai manusia baru atau ciptaan yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan, apa janji firman Tuhan saudara? 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Bagi setiap anak-anak Tuhan yang tekun dalam pertandingan rohani, yang setiap hari mematikan manusia lama dan hidup sebagai ciptaan yang baru, maka firman Tuhan berjanji bahwa meskipun hari lepas hari manusia jasmani semakin merosot, namun manusia batiniah mereka akan semakin kuat, bahkan semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa saudara? Artinya kalaupun toh kekuatan manusiawi kita merosot, tetapi kekuatan manusia batiniah kita semakin kuat saudara. Karena itu saya percaya manusia batiniah kita akan menopang manusia lahiriah kita. Sehingga meskipun manusia lahiriah kita merosot, tapi kita akan ditopang oleh kuasa supranatural. Sehingga kita tetap bisa beraktivitas, kita bisa tetap melayani Tuhan, bahkan kita bisa tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini kita lihat dalam kehidupan bapak-bapak rohani kita, dalam kehidupan tokoh-tokoh iman selama ini, sampai masa tua mereka tetap berbuah dan mempermuliakan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah kehidupan yang terbaik yang bisa kita dapatkan sepanjang hidup kita di dunia ini saudara. Amin. Karena itu mari sekali lagi dalam segala apapun yang kita perjuangkan, kita usahakan jangan kita lupa untuk selalu memenangkan pertandingan rohani kita, yaitu setiap hari kita mematikan manusia lama kita dengan segala hawa nafsunya. Karena itu mari saudara berdoa bersama dengan saya, karena ini semua hanya bisa kita lakukan kalau kita ditolong oleh Roh Kudus. Karena itu mari satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, hamba-Mu datang kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu, dan kami memintakan anugerah, memintakan kekuatan, pengurapan pertolongan dari tempat maha tinggi. Tolong kami Roh Kudus, supaya setiap hari kami boleh hidup, mematikan manusia lama kami dan segala hawa nafsunya, sehingga kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu sebagai ciptaan yang baru. Dan berkati supaya sepanjang umur hidup kami menerima semua karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan siapkan, berkat-berkat rohani yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu,
biar semuanya ada dalam perlindungan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku lepaskan berkat buat umat Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.